Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah, ada ungkapan bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Nah, kalau kita bicara tentang kedewasaan, tentu pasti kita bicara tentang bukan cuma dari sisi usia saudara, tapi kita juga bicara tentang rohani atau mental seseorang. Karena mental seseorang atau kedewasaan seseorang itu bukan bicara soal usianya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal apa yang kita bicarakan pada saat ini saudara. Karena menjadi tua memang pasti, siapapun saudara, usia berapa hari ini, saudara tentu pasti suatu saat akan menjadi tua. Nah, saya ingat pertama kali saya datang di Kalimantan saudara, usia saya masih 20-an tahun. Sekarang usia saya sudah 40-an tahun. Dan ya tentu pasti 40 tahun kalau secara umur harusnya dewasa. Nah, tetapi kedewasaan itu bukan ditentukan dari umurnya, bukan ditentukan dari usianya, tetapi dewasa itu pilihan. Di dalam pilihan itulah kita harus bisa menyikapi setiap hal yang datang dalam hidup kita untuk bisa digunakan sebagai hal-hal yang memberikan kita kesempatan untuk menjadi seorang yang menjadi dewasa. Tuhan selalu bicara tentang proses. Nah, kalau firman Tuhan berkata dalam Injil Matius saudara, tentang hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu juga di surga sempurna. Sempurna bukan bicara soal perfectnya seseorang, tapi bicara tentang teleos. Teleos itu bicara tentang komplit atau mateng atau menjadi dewasa. Dewasa dalam hal apa? Tentu kita bisa katakan dewasa dalam hal pertama, punya responsibility. Orang yang dewasa adalah orang yang mau bertanggung jawab. Hanya anak kecil yang tidak mau bertanggung jawab. Dia bisa melakukan kesalahan, bisa lari dari kesalahannya, dan tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan itu. Nah, orang yang dewasa, ukuran pertama untuk orang dewasa adalah dia berani dan mau mengambil tanggung jawab atau responsibility. Jadi kalau saudara hari ini tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, tentu indikatornya bahwa saudara belum dewasa. Maka dari itulah, untuk menjadi orang yang dewasa, dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab, tetapi juga berani untuk mengambil tanggung jawab. Yang kedua saudara, orang yang dewasa itu dilihat dari konsistensinya dia terhadap setiap apa yang dia katakan. Maka konsistennya seseorang akan ditentukan dari perkataan dan perbuatannya. Apakah apa yang saudara katakan konsisten dan selaras berkorelasi dengan perbuatan saudara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, maka dari itulah orang yang dewasa, punya iman yang dewasa dan bertumbuh, tentu pasti adalah orang-orang yang konsisten di dalam setiap apa yang dia katakan. Dalam konteks ketika dia berkata baik, tentu harus perbuatannya juga baik saudara. Nah, terus juga saudara, orang yang dewasa dia membutuhkan yang namanya ketegasan, ya kan? Artinya dia tidak pelin-pelan saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu ukuran kedewasaan seseorang. Maka dari itulah orang yang dewasa tidak mudah terombang-ambingkan dengan orang lain atau perkataan orang lain. Jadi Anda hidup bukan karena apa kata orang, tetapi tentu pasti apa kata Tuhan tentang Anda. Jadi saudara sama Tuhan, bukan berarti kita tidak mau mendengar kata orang, tetapi seringkali perkataan-perkataan orang banyak sekali mempengaruhi arah dan tujuan hidup kita. Bahkan juga kadang-kala perkataan-perkataan orang lain justru membuat kita jadi susah untuk menjadi orang yang dewasa dan bertanggung jawab dalam hidup ini. Maka dari itulah saudara sama Tuhan adalah lebih baik dan lebih bijak saudara lebih banyak mendengar perkataan Tuhan lewat firman-Nya, karena firman Tuhan itu akan menyatakan, mendidik, menasehati kita, dan membawa kita masuk di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan tentunya orang yang hidup dalam kebenaran, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Mereka bisa konsisten dalam berkata-kata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya dia punya prinsip dalam hidupnya. Dan terakhir saudara, orang yang dewasa, dia punya power atau karisma untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam hal-hal yang baik saudara. Nah, kita lihat banyak contoh di dalam Alkitab. Yusuf adalah orang, saya katakan Yusuf itu sendiri di Mesir. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf. Dia bisa mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya, bahkan orang yang di atasnya, termasuk Firaun sebagai pemangku jabatan tertinggi di Mesir pada waktu itu. Tapi kita lihat bagaimana Firaun tunduk terhadap kebijakan-kebijakan dan ide-ide Yusuf.
Kenapa? Karena Yusuf adalah seorang yang punya power, saudara, atau punya karisma. Dia punya sesuatu dalam dirinya, dan saya yakin dan percaya itu yang membuat Firaun tunduk kepada keputusan-keputusan dari seorang yang bernama Yusuf, saudara. Orang yang dewasa adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, baik di sekitarnya, termasuk juga orang-orang yang ada di atasnya, saudara. Maksudnya kalau saudara adalah seorang karyawan, maka ide dan pemikiran saudara bisa mempengaruhi situasi dan kondisi berjalannya perusahaan tersebut. Dengan kata lain juga, saudara, bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki roh yang lain, roh yang luar biasa, spirit of excellence, dan tentunya itu datangnya dari Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, saudara, kasih dalam Tuhan, semoga apa yang saya bagikan buat saudara pada saat ini bisa menjadi landasan untuk kita, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Karena memang kalau kita bicara tentang kedewasaan, saudara, itu luas. Nah, orang yang dewasa tentu pasti adalah orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab. Dia adalah orang-orang yang punya konsistensi dalam hidupnya, baik dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi dia juga punya power untuk bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk hal-hal yang baik, saudara. Dan untuk menjadi seorang yang dewasa, punya tanggung jawab, punya konsistensi, ketegasan, maka dibutuhkan yang namanya ketekunan dan penundukan diri dan taat terhadap setiap proses-proses yang dialami. Nah, saudara, untuk menjadi orang yang dewasa atau iman saudara menjadi iman yang bertumbuh, maka proseslah tempat yang paling tepat untuk membuat iman saudara, mental saudara, spiritual saudara, atau spirit saudara menjadi spirit orang-orang yang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, hargailah setiap proses, jangan banyak protes, agar hidupmu semakin progres, saudara. Oke? Jadi hargailah setiap proses saudara tanpa banyak protes, agar hidupmu semakin progres. Oh, haleluya. Nah, saudara yang Tuhan, jadi dalam hal ini kita diajarkan bahwa setiap proses itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan setiap hal yang kita hadapi. Setiap proses yang kita alami akan membuat kita menjadi orang-orang yang konsisten, tekun dengan apa yang kita katakan dan kita perbuat. Dan setiap proses yang kita alami akan membangun power, membangun mental kita, membangun spiritual kita, dan membangun diri kita untuk menjadi orang-orang yang kuat dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Hanya orang-orang yang tidak pernah mau menyerah ketika mereka gagal akan mencapai garis akhir dengan benar dan tepat. Sehingga, saudara sama Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa jadi contoh teladan buat orang lain dalam hal pantang menyerah, dalam hal bertanggung jawab, dalam hal tegas, dan juga dalam hal konsisten dan juga punya power untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam hal-hal yang baik, tentu kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, saudara. Jadi saudara sama Tuhan, semoga renungan singkat ini, pembelajaran ini dan motivasi ini akan membuat kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, baik secara usia, terlebih lagi dalam konteks mental dan spiritual kita. God bless you, saudara. Semoga hari-hari saudara dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan dan memampukan saudara untuk melewati setiap hari ini dengan baik. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini untuk mendukung dan nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran yang saya bagikan buat saudara lewat tayangan video di YouTube ini, saudara. God bless you, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.